Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safti Akspita, NIM 153190005. Nama saya Anissa Rifa Adania, NIM 153190020. Halo, perkenalkan nama saya Patricia Glorinta, NIM 153190022. Di sini saya akan menjelaskan tentang media literasi atau literasi media. Apa sih itu literasi media? Salah satu definisi yang populer yang menyatakan bahwa literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan media. Nah, dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa fokus utamanya berkaitan dengan isi pesan media. Tidak hanya itu, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang literasi media. Salah satunya adalah James Webb Potter yang mendefinisikan literasi media sebagai satu perangkat perspektif di mana kita secara aktif memberdayakan diri kita sendiri dalam menafsirkan pesan-pesan yang kita terima dan bagaimana cara mengantisipasinya. Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat mengetahui dasar dari media literasi. Nah, dasar dari media literasi itu adalah aktivitas yang menekankan aspek edukasi di kalangan masyarakat agar mereka tahu bagaimana cara mengakses, bagaimana cara memilih program yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, televisi selama puluhan tahun, televisi sebagai media massa merupakan media yang paling digemari oleh masyarakat karena televisi sebagai media hiburan sekaligus sebagai media informasi. Karena televisi sifatnya audiovisual, maka televisi dapat menghadirkan acara musik, film, sinetron, variety show, reality show, serta acara-acara lainnya dengan melibatkan para selebritis idola halayak. Melalui siaran televisi, acara informasi baik siaran berita maupun info lainnya memiliki pesona tersendiri. Terlebih, televisi juga dapat menyiarkan secara langsung dari lokasi kejadian. Karena itulah, televisi di negara Indonesia adalah sebagai media yang paling banyak penontonnya. Tidak hanya itu, televisi juga dijadikan sebagai media promosi utama oleh dunia perindustrian untuk memasarkan produk barang dan jasanya mereka. Nah, media literasi merupakan television study, subjek akademis yang relatif baru dibandingkan dengan studi yang lainnya, seperti misalnya sastra atau seni misalnya. Saya akan menjelaskan bagian yang kedua, the political landscape. Penyiaran televisi selalu diatur oleh undang-undang parlemen. Adapun undang-undang pertama kali yang mengatur media adalah Wireless Telegraphy Act. Pada tahun 2003, pemerintah Partai Buruh meloloskan undang-undang komunikasi yang baru mengenai regulator komunikasi digital yang disebut Official Communication atau Ofcom. Apa itu Office Communication? Office Communication sendiri merupakan peraturan atau regulator media di Inggris yang menggabungkan unsur-unsur regulator yang sudah ada sebelumnya seperti ITC dan BSC dan yang lain-lain. Adapun Ofcom sendiri bertujuan untuk memajukan kepentingan masyarakat di ranah komunikasi. Adapun fungsi dari Ofcom sendiri contohnya adalah seperti menjawab pertanyaan dari publik maupun dari penyiar tentang pertelevisian, lalu juga mengatur tentang bagaimana periklanan di pertelevisian Inggris pada waktu itu, dan juga Ofcom ini sendiri mengkontrol atau menyaring bagaimana dalam sebuah tayangan itu sehingga tidak akan tersiarkan adegan-adegan kekerasan dan adegan-adegan seksual, adegan-adegan tidak sopan. Selanjutnya adalah konvergensi. Konvergensi adalah penyatuan teknologi digital multimedia, di mana ketika audio dan video dikonversi menjadi data digital, mereka bisa ditransmisikan oleh media digital yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengiriman dan penyimpanan data. Sehingga output atau hasil yang bisa kita rasakan dari hal ini adalah kita bisa mengunduh musik, terus juga bisa film bayar per tayang, dan juga di sini menawarkan komunikasi interaktif dua arah. Yang ketiga ada pelayanan penyiaran publik.
Pelayanan penyiaran publik merupakan layanan penyiaran yang melayani untuk kepentingan publik, bukan untuk laba. Perusahaan televisi di Inggris harus menjadwalkan layanan publik termasuk berita dan program yang terbaru. Saya akan menjelaskan hubungan Ofcom atau yang bisa disebut juga Office Communication dengan penyiaran layanan publik. Saluran televisi komersial memiliki hak untuk menyediakan beberapa pemrograman layanan publik agar sesuai dengan pedoman yang diatur oleh Ofcom. Ofcom mengatur apakah sebuah tayangan pantas disiarkan dalam semua siaran, termasuk BBC, program radio maupun televisi. Ofcom dapat mendenda penyiar €250.000 untuk pelanggaran tentang kesopanan yang serius selama penyiaran. Independensi BBC. BBC adalah organisasi yang independen. BBC dijalankan untuk kepentingan pemirsa dan pendengarnya. Setiap rumah tangga membayar biaya lisensi TV untuk membiayai BBC agar tayangan BBC tetap terjamin kualitasnya. BBC didirikan oleh Royal Carter dan tidak mempunyai pemegang saham sebab bukan untuk mengambil keuntungan. BBC bersifat independen. BBC mengatur, membuat kebijakan, menentukan strategi, dan memonitori kerjaan sendiri. Peran BBC. Semua layanan publik BBC tersedia untuk semua orang. BBC menjalankan 8 saluran televisi nasional interaktif, 10 jaringan radio nasional, dan lebih dari 50 layanan televisi dan radio lokal. Tidak ada iklan apapun di saluran BBC, dan BBC tidak menerima pemasukan dari iklan. Program BBC beraneka ragam, dari berita lokal dan nasional hingga masuk live, asli drama, dokumenter, program anak-anak, dan hiburan. Berita. Dalam layanan publik, berita adalah tulang punggung penyiaran. Ruang berita utama BBC di London Barat saat ini menerima sekitar 300 jam video setiap harinya. Rekaman berita yang masuk ke ruang redaksi digital memanfaatkan teknologi terbaru seperti Sony Camcorder Disk XD-Cam. Sistem kamera disk dapat merekam video perhatiin jauh dari gambar dan suara yang direkam. Ini bisa dikirim kembali ke ruang redaksi hingga 50 kali kecepatan waktu aslinya. Bahannya kemudian dapat diedit dengan cepat dengan laptop. Mendanai siaran layanan publik. BBC adalah satu-satunya lembaga penyiaran layanan publik tanpa dana komersial. Ini didanai oleh biaya lisensi. Buktinya adalah bahwa mayoritas masyarakat Inggris bersedia untuk membayar layanan BBC pada tahun 2005 sebesar €126,50 setiap tahunnya. Ini menjamin independensi BBC. Adapun alternatif sumber pendanaan BBC yang antara lain adalah layanan berlangganan. Ini adalah cara saluran layanan publik di Amerika Serikat didanai. Seringkali sangat tidak memadai karena berlangganan juga merusak prinsip universalitas, di mana output penyiar tersedia untuk semua orang. Tidak dipungkiri lagi layanan BBC sangat populer, menjangkau 98% dari populasi Inggris setiap minggunya. Survei menunjukkan bahwa pemirsa lebih suka program radio dan televisi yang tidak terganggu oleh iklan. Situs web BBC dengan lebih dari 2 juta halaman adalah salah satu yang paling populer di dunia dan selalu memenangkan penghargaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dunia layar lebar atau teknologi digital. Televisi dimulai sebagai media transmisi hitam putih dengan resolusi layar 405 baris, masih kasar dan tidak berdampak. Pada tahun 1960-an, televisi berwarna dengan revolusi 625 baris diperkenalkan dengan gambar yang lebih tajam, realisme warna yang mengejutkan, dan langsung menjadi sangat besar dan sukses pada saat itu. Adapun teknologi digital saat ini sangat maju dengan produksi dan peralatan digital di komputer yang sangat dikenal dengan HD atau High Definition. Pada tahun 2012, pemerintah Inggris berencana untuk mematikan transmisi televisi analog menjadi televisi digital. Teknologi digital adalah cara mempresentasikan data seperti gambar, video, suara, audio dalam digital. Bentuk banner, informasi dibedakan menggunakan dua nilai 1 atau 0. Data-data ini dapat dikodekan dalam serangkaian pulsa elektronik dan elektronik sirkuit seperti ditentukan oleh komputer dan lain-lain. Data yang disandikan secara digital dikenal dengan 8 bit dan memiliki 256 kombinasi 1 dan 0
Jadi dimungkinkan untuk membangun aliran angka digital yang mewakili nilai apapun. Ada banyak keuntungan penting menggunakan teknologi digital di televisi dan video ini memungkinkan perekaman audio dan video dengan tidak ada yang digangguan atau distorsi. Video digital. Kamera video digital atau camcorder menggunakan CCD, biasanya seperempat berukuran 1 inci, untuk mengumpulkan dan memproses cahaya yang masuk dari lensa. CCD atau yang disebut juga Charge Coupled Diode adalah sensor cahaya supersensitif yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Dan televisi berkualitas tinggi memiliki kamera 3 CCD. Prisma di dalam laras lensa terbelah menerangi warna primer, merah, hijau, dan biru atau RGB. Setiap warna pergi ke CCD yang berbeda. Ini memberikan reproduksi warna dan gambar yang memiliki kualitas tinggi. Semakin banyak piksel dalam kamera digital atau camcorder, belum tentu semakin baik resolusi gambar. Selanjutnya adalah rekaman suara digital. Proses perekaman audio digital melibatkan pengambilan sampel suara ke dalam biner kode. Suara biasanya dikodekan ke PCM 16 bit atau modulasi kode pulsa dan disampel pada 44.100 Hz. Ini adalah konfigurasi yang paling umum digunakan untuk compact disc, di mana Hertz sendiri adalah siklus per detik atau ukuran untuk frekuensi nada atau gelombang suara. Nah, jadi keuntungan yang paling jelas dari penggunaan audio digital ini adalah di mana suara yang direkam sangat sulit untuk rusak atau suaranya bisa kita bilang stabil. Selanjutnya adalah penyiaran digital. Nah, di seluruh Inggris dan di sebagian besar Eropa serta Amerika Serikat, teknologi digital sekarang digunakan untuk merekam dan mengirimkan gambar dan suara televisi. Sebuah analog ke digital converter atau ADC akan mengubah sinyal analog menjadi data biner atau juga dikenal sebagai penangkapan video. Penggunaan data digital lebih stabil dibandingkan dengan analog dan juga menggunakan bandwidth yang jauh lebih kecil dari analog. Beberapa saluran digital dapat digabungkan bersama dalam transmisi digital multiplex, juga menawarkan penglihatan yang berkualitas tinggi, suara stereo, layanan interaktif, dan tampilan yang multi-channel. Nah, TV digital ini menawarkan banyak manfaat bagi pemirsa. Contohnya, pemirsa sendiri bisa memilih saluran mana yang ingin dia tonton melalui remote control. Misalnya dia mau menonton berita atau menonton film. Juga selain itu, film dan program lain itu dalam sehari bisa ditayangkan beberapa kali. Nah, itulah sebabnya TV digital atau TV interaktif saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Baiklah teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai chapter 1 yaitu Television Today. Terima kasih atas perhatiannya.